Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2023, telah diselenggarakan rangkaian pelaksanaan Musrembang tingkat kecamatan tahun 2022 yang diawali dengan kegiatan Pramusrembang pada tanggal 1 hingga 2 Maret 2022 serta dilanjutkan dengan kegiatan Musrembang kecamatan tanggal 7 sampai 10 Maret 2022. Rangkaian kegiatan tersebut telah menghasilkan kesepakatan 3 prioritas usulan di masing-masing kecamatan, yaitu 1 prioritas usulan pada bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, 1 prioritas usulan pada bidang sosial budaya, serta 1 prioritas usulan pada bidang ekonomi. Prioritas usulan pada masing-masing kecamatan sebagai berikut. Prioritas usulan Kecamatan Polewali meliputi 1. Peningkatan kualitas drainase di Kelurahan Pekabata. 2. Rehabilitasi Puskesmas Pekabata. Dan 3. Pelatihan menjahit di Kelurahan Watang. Prioritas usulan Kecamatan Binuang meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Amola Tanete. 2. Revitalisasi Pasar Desa Batetanga. 3. Rehabilitasi ruang perpustakaan SMP Negeri 7 Polewali. Prioritas usulan Kecamatan Andreapi meliputi 1. Pembangunan bronjong di Kelurahan Andreapi. 2. Penambahan ruang kelas baru di SDN 042 Kunyi. 3. Pengadaan bibit durian di Desa Papandangan. Prioritas usulan Kecamatan Matakali meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Matakali Tabone. 2. Penambahan ruang kelas baru di SDN Sepong. 3. Pengadaan benih padi di Desa Tondro 5. Prioritas usulan Kecamatan Wonomulyo meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan Tabri. 2. Pengembalian anak putus sekolah. 3. Pengadaan bibit sayuran pekarangan pangan lestari di Desa Nepo. Prioritas usulan Kecamatan Tapango meliputi 1. Pembangunan bronjong pada lokasi terdampak banjir di Desa Riso. 2. Penambahan alat kesehatan di Pustu Desa Rapang. 3. Peningkatan kualitas jalan produksi di Desa Tapango Barat. Prioritas usulan Kecamatan Bulo meliputi 1. Pengadaan lampu penerangan jalan di Desa Bulo. 2. Peningkatan layanan pencatatan sipil di Desa Bulo. 3. Pengadaan perangkat penghalau hama babi di Desa Puliwa. Prioritas usulan Kecamatan Mapili meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Lampak Bonra. 2. Pembangunan ruang unit gawat darurat Puskesmas Mapili. 3. Peningkatan jalan usaha tani di Desa Beroangin. Prioritas usulan Kecamatan Luyo meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Mapili Barat Luyo. 2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Tenggelang. 3. Pengadaan benih padi di Desa Baru. Prioritas usulan Kecamatan Campalagian meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Parapek Katumbangan. 2. Pembangunan pagar untuk PAUD di Kelurahan Papang. 3. Pembangunan jembatan tani di Desa Padang Timur. Prioritas usulan Kecamatan Balanipa meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Galung Tuluk Lambanan. 2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Moso. 3. Pengadaan ternak kambing di Desa Lego. Prioritas usulan Kecamatan Tinambung meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Talolo Tamajara. 2. Bantuan alat permainan edukatif untuk PAUD di Desa Galung Lombok. 3. Bantuan motor 3 roda untuk nelayan di Desa Karama.
Prioritas usulan Kecamatan Limboro meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Napo Todang-Todang. 2. Rehabilitasi ruang belajar SDN 027 di Desa Renggeang. 3. Pengadaan ternak sapi di Desa Lembang-Lembang. Prioritas usulan Kecamatan Alu meliputi 1. Pembangunan jembatan limpas penghubung antara Desa Saragian dengan Desa Kalumamang. 2. Bantuan alat permainan edukatif untuk PAUD di Kelurahan Petosang. 3. Pengadaan ternak kambing di Desa Sayoang. Prioritas usulan Kecamatan Tutar meliputi 1. Peningkatan kualitas jalan ruas Tibung Alu. 2. Peningkatan layanan pencatatan sipil di Desa Tubi. 3. Peningkatan kualitas jalan tani di Desa Pulewani. Prioritas usulan Kecamatan Matanga meliputi 1. Rehabilitasi jembatan di Desa Tapua. 2. Rehabilitasi bangunan PAUD di Desa Lili. 3. Pengadaan bibit kakao di Kelurahan Matanga. Seluruh prioritas usulan kecamatan tersebut telah dibahas dalam forum perangkat daerah pada tanggal 22 dan 23 Maret 2022. Forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas usulan hasil musrembang kecamatan, yang selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrembang kabupaten. Pada tanggal 29 Maret 2022 telah dilaksanakan pramusrembang kabupaten untuk membahas permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 bersama dengan berbagai stakeholder, diantaranya akademisi atau unsur perguruan tinggi, perwakilan lembaga atau badan organisasi kemasyarakatan, perwakilan organisasi atau asosiasi profesi, perwakilan organisasi kepemudaan atau mahasiswa, LSM, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok disabilitas, forum anak, dan unsur lainnya. Kita berharap pengambilan keputusan di setiap OPD nantinya saya kira betul-betul bisa mempertimbangkan segala masukan dari teman-teman hari ini. Kemudian yang kedua, mengapa kelapa saya sampaikan bahwa ini ada hasil akhirnya minyak mandar itu. Ini akan hilang minyak mandar 10 tahun ke depan kalau tidak dikembangkan kelapa. Kami mengajak pemerintah untuk melihat pemuda-pemudanya karena sesungguhnya aset utama kita itu adalah pemuda-pemuda. Nah betul, mahasiswa hari ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah itu sendiri untuk bisa menggapai mimpi-mimpinya dan membawa pulang gelar sarjananya dan berguna untuk daerahnya sendiri. Kemudian yang kaya di sini sebenarnya tentang ekspor rumput laut itu adalah orang-orang kabupaten lain, Pak. Tidak ada orang kabupaten Polewali Mandar yang mampu menampung ini produk ini. Lalu kita jual asalan-asalan saja. Jadi di mana letak nilai tambahnya? Petik jual. Maunya kan kita petik olah jual. Jadi ada nilai plus, nilai tambah. Ini potensi. Ada 9 indikator yang merupakan titipan dari kementerian yang diharapkan masuk di dalam perencanaan dan itu. Yang ketiga di bidang kesehatan, kita di sini tidak punya tempat rehabilitasi. Saya pernah membawa anak-anak yang pecandu narkoba, utamanya yang lem-lem itu sudah menjadi satu kerisauan terbesar di Polri. Pembangunan SMP Satap, SMP Taparang yang rupanya terkendala karena masuk dalam lokasi kawasan lindung. Munculkan di sini tidak hanya bahwa kita ini selalu main sektor, hanya kita bicara soal pertanian, kita bicara soal peternakan, kita bicara soal kehutanan, tapi kita lupa perikanan, tapi kita lupa bahwa hutan itu adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam hal meningkatkan kualitas hidup kita. Kementerian Pertanian itu mengembangkan food estate. Food estate itu mulai dari pengembangan pertanian dari dulu ke hilir. Ayo kita jemput itu, Pak. Itu APBN. Dinas Pemuda
mari rangkul teman-teman kita ini, pemuda ini, bagaimana kita bisa bersinergi di dalamnya. Dan mungkin yang pertama di OPD-OPD ini kan keterbukaan pelayanan publik. Karena hampir saya cek daripada website ataupun itu kan harusnya terbuka semua. Adakah monitoring kembali ke masyarakat ketika Dinas A memberikan bantuan misalnya dalam jangka 2 tahun dia evaluasi kembali seperti apa fungsi bantuan itu? Ini kan tidak berjalan, sehingga harapan kami setiap instansi harus memperkaya data potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya garis besari itu di poin kedua dan poin keempat. Dari tadi ini sudah banyak yang memberikan masukan, tapi belum ada yang menyentuh terkait bencana alam. Tapi kalau menurut kami, pemerintah harus tegas tetap membuka TPA Binuang untuk kepentingan kita bersama. Kita tidak boleh kalah sama segelintir orang ini. Kita negara, kita pemerintah harus tegas mempertahankan itu. Bukan kita tidak peduli dengan teman-teman di Binuang. Tapi apa yang terjadi kalau itu ditutup Bapak Ibu? Semua kena imbasnya. Kami juga sendiri merupakan perwakilan dari Forum Anak. Jadi kami akan lebih berbicara tentang suatu hal yang berkaitan dengan era-era digital. Karena kan kami istilahnya perwakilan dari anak-anak modern, anak-anak digitalisasi dan lain sebagainya. Selamat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang RKPD Kabupaten Polewali Mandar. Semoga perencanaan pembangunan yang dihasilkan bersifat komprehensif baik dari sisi kepentingan nasional maupun kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan visi Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera. Polman, jago, jago, jago.